one day down. Halo warga, Owner Bob di sini. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah alur cerita dari si Bob. Ini adalah sebuah serial yang berjudul Severance. Durasi setiap episodenya kurang lebih 1 jaman. Jadi saya akan membawakan setiap episodenya. Cerita kali ini akan menceritakan tentang kehidupan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Lumon Company. Kita akan mengikuti kisah dari MC kita, yaitu Mark. Ia merupakan salah satu karyawan di Lumon Company dan sudah bekerja di sana selama 2 tahun. Satu aturan wajib yang harus diikuti setiap karyawan di sini yaitu adalah severance, yang artinya pemisahan. Nah, maksudnya di sini yaitu setiap karyawan harus melakukan pemisahan antara ingatan untuk dunia bekerja yang nantinya akan kita sebut sebagai ini, kemudian ingatan untuk di dunia luar yang akan disebut outi, dan itu ada di satu badan manusia. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Mari kita simak, ini dia cerita si Bob. Oke, scene diawali dari seorang wanita yang sedang asik rebahan di atas meja. Tiba-tiba ia terbangun dan mendengar suara dari speaker di depannya, lalu mengatakan, "Who are you?" Yang artinya, "Siapa Anda?" Kemudian wanita ini terbangun dari tidurnya dan terlihat kebingungan karena ia terbangun entah di mana mendengar seorang yang berbicara keras melalui speaker. Ia turun dari meja dan terhuyung-huyung, kemudian menuju pintu, lalu minta tolong untuk dibukakan pintunya. Sambil keliling ruangan, orang di speaker itu terus berbicara kepada wanita tersebut. Wanita itu mengabaikannya karena ia justru bingung dan takut. Pria di speaker itu terus memberikan pertanyaan meskipun diabaikan oleh wanita itu. Karena tak bisa berbuat apa-apa, wanita itu bersedia menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pria di speaker. Semua pertanyaan dasar, mulai dari siapa, kamu di mana, rumahmu di mana. Wanita itu menjawab tidak tahu. Unknown. So that's unknown, Delaware, unknown. Wanita ini semakin kebingungan dengan kondisinya. Tiba-tiba terbukalah pintu di ruangan itu dan mengatakan pada wanita itu, "Skor yang sempurna." Kemudian scene berpindah di sebuah parkiran di mana MC kita di sini sedang menangis terseduh-seduh. Ia usap air matanya dengan tisu lalu keluar mobil dan masuk ke gedung tempat ia bekerja. Inilah dia Lumon Company. Kemudian Mark menuju resepsionis dan menunjukkan kartu anggota. Lalu ibu itu mengangkat telepon dan mempersilahkan ia masuk ke kantor. Ia berjalan menelusuri tangga lalu masuk ke ruang akses SVRD. Di sana ia menuju loker dan mengganti perlengkapan kantor, mulai dari jam tangan, ID card, sampai sepatunya. Setelah itu, ia menuju ke ruangan yang dijaga oleh seorang satpam dan diperiksa menggunakan detektor. Kemudian ia masuk ke dalam lift. Di dalam lift ini akan menjadi saksi perubahan setiap karyawan memasukinya. Kita akan sering mendengar bunyi untuk setiap pergantian ingatan seseorang yang akan bekerja. Ia keluar dari lift dengan keadaan bugar dan fresh. Ia berjalan menelusuri lorong dan menuju tempat kerjanya. Sampai di ruang kerja, ia langsung duduk dan menyalakan komputernya. Di sini kita akan melihat ada 2 rekan kerja Mark yang bernama Irving
kelihatan yang sudah tua, kemudian Dylan yang cukup gemuk orangnya. Mereka mengobrol ringan tentang rekan kerja mereka yang tidak masuk hari ini, yaitu Pity. Di ruangan tempat mereka bekerja, yaitu sebagai pengelola makrodata. Di sini tugas mereka yaitu cukup unik. Mereka bekerja di Lumon dan tugasnya ya kita lihat seperti di gambar ini. Mereka cuma milih-milih angka yang gak cocok, ya mereka buang ke tempat sampah. Kemudian di sela-sela obrolan mereka masuklah Pak Milcik yang merupakan salah satu karyawan di Lumon Industry. Dia memanggil Mark untuk pergi ke ruang administrasi bertemu dengan Bu Kobel. Di ruangan administrasi, Bu Kobel mengatakan kalau sekarang mereka sedang berbicara dengan Dewan Perusahaan. Ibu Kobel mengatakan bahwa sekarang Pity sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Lumon. Kepala makrodata yang sebelumnya dijabat oleh Pity akan beralih dan diberikan kepada Mark. Mark di sini bingung kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya, padahal mereka sebelumnya baik-baik saja. Dan Pak Milcik memberikan jawaban bahwa itu merupakan rahasia perusahaan dan tidak seharusnya disebarluaskan karena dapat mengganggu privasi Pity. Kemudian Mark mendapatkan tugas untuk menjalani sebuah masa orientasi pegawai baru. Ia akan didampingi oleh Pak Irving. Tugasnya adalah menyelesaikan survei pada masa orientasi pegawai baru. Di sini kita akan melihat bahwa mereka berdua ada di sebuah ruangan dan menyaksikan sebuah layar di sebuah komputer. Dan kita lihat itu merupakan wanita yang tidur di atas meja seperti yang kita lihat pada scene pertama. Ternyata orang yang berada di balik speaker dan berbicara kepada wanita itu adalah Mark. Selama masa orientasi ini, ternyata Mark melakukan kesalahan, di mana ia tidak melakukan prosedur sesuai buku panduan. Si wanita itu bertanya, apakah dia ternak hidup dan dibesarkan di sini, kemudian nanti akan dijadikan makanan? Ia mengatakan begitu karena ia sama sekali tidak memiliki sedikit pun ingatan atas dirinya. Seperti yang kita tahu bahwa dia telah melewati masa severance. Lalu Mark mengatakan bahwa namanya adalah Haley R. Kemudian Mark memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai di buku panduan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Mark yang kaku membuat Haley semakin kebingungan. Lalu ia memukul Mark dengan speaker. Ia memaksa untuk keluar dari ruangan tersebut. Dan Mark bilang, pintunya tidak bisa dibuka dan dikunci dari luar. Lalu Mark menutup bukunya dan menceritakan pengalamannya bagaimana ia bisa sampai di sini seperti Haley sekarang. Haley masih tidak puas dengan perkataan Scott, lalu mencoba merebut buku dan minta keluar dari tempat itu. Scott yang dari tadi menatap kamera pengawas lalu bilang bahwa menurut aturan di buku, Haley harus benar-benar mengucapkan 3 kali kalau dia ingin keluar dari ruangan. Mark kemudian mengajak Haley untuk keluar dari ruangan. Dan yang kita lihat di situ adalah banyak sekali ruangan-ruangan kosong yang menurut Mark nanti akan diisi oleh orang-orang seperti dia. Setelah sampai dekat pintu keluar, disinilah hal aneh itu terjadi. Haley mengajak Mark untuk ikut keluar, tapi Mark menolak. Lalu Haley berjalan menuju pintu dan membuka pintu itu. Namun yang terjadi, ia kembali ke dalam ruangan. Ia mencoba beberapa kali dan tetap sama. Keluar, buka pintu, masuk lagi, keluar, masuk lagi.
sampai ia benar-benar jenuh. Kemudian ia kembali ke Mark dan bilang, "Apa aku udah mati? Apa ini akhirat? Atau neraka? Atau surga?" Ya jelas-jelas dia bingung di situ karena benar-benar tidak tahu dengan apa yang terjadi di dalam kondisinya. Dan akhirnya Mark membawa Haley ke ruangan administrasi tempat Ibu Cobell dan mengatakan kalau Mark telah melakukan kesalahan pada masa orientasi pegawai baru karena telah memakai fasilitas kantor untuk proses orientasi. Di step akhir orientasi, Bu Cobell memberikan VCD kepada Haley dan mengatakan, "Welcome to Lumon." Di ruangan kerja Departemen Makrodata, VCD itu diputar, dibantu oleh Pak Milcik. Kemudian Haley menyaksikan dirinya sedang melakukan perkenalan dan menjelaskan bahwa ia siap untuk menjadi karyawan di perusahaan Lumon dan siap menjalani proses severance. Setelah selesai menonton, Haley masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian ia mendatangi Mark dan bilang, apa mereka harus bekerja di sini selamanya? Ya, mereka akan bekerja dari sini dari jam 9 sampai jam 5 sore, terus pulang dan besok masuk lagi, begitu seterusnya. Karena mereka nggak punya pilihan. Dengan terpaksa Haley pun join kerja sama mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan karyawan harus pulang. Mark masuk ke dalam lift dan kemudian berganti ke wujud Auti. Saat di parkiran, Mark melihat bahwa ada surat di kaca depan mobilnya. Surat itu kemudian dibacanya dan mengatakan bahwa Mark mengalami kecelakaan, bahwa dia kepleset dan mendapatkan luka di kepalanya. Loh, kenapa begini ya? Jelas-jelas dia ditampol speaker sama Haley. Kenapa dibilang kepleset? Dari sini kita lihat bahwa ada yang disembunyikan dari perusahaannya. Selain itu, Mark mendapatkan voucher makan gratis di kafe. Lalu tanpa pikir panjang, Mark naik ke dalam mobilnya dan sambil melamun, tiba-tiba dia mau menabrak seseorang. Dan ternyata dia itu Haley. Saat sedang istirahat, kemudian Mark didatangi oleh seorang tamu yang ternyata itu adalah kakaknya yang mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ia disambut oleh kakak iparnya yang bernama Riken. Kemudian mereka mengobrol. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba Riken menyebutkan bahwa Mark saat ini telah bekerja di perusahaan Lumon. Dan orang-orang pun kaget dan terkejut. Mereka tentunya penasaran bagaimana rasanya bekerja di perusahaan tersebut. Bagaimana rasanya bisa membagi ingatan menjadi dua, yaitu ini dan Auti. Berbagai pertanyaan yang dikeluarkan oleh tamu-tamu itu membuat Mark menjadi kesal. Lalu Riken mencoba untuk meringankan suasana dengan membahas topik yang lain. Setelah makan malam selesai, kakaknya mengajak untuk menginap. Ya, tentunya sudah malam dan alasannya besok saja untuk kembali ke rumah. Mark dikasih kamar yang ranjangnya mobil mirip kamar anak-anak. Di waktu akan tidur, ia sedikit gelisah dan tidak bisa tidur, lalu menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Saat minum, dia melihat ke jendela. Ada seorang berseragam melihat ke arahnya. Namun saat ditatapnya, kemudian orang itu tiba-tiba menghilang. Mark kemudian kepikiran hingga pagi dia menceritakannya kepada kakaknya.
Setelah pulang dari rumah kakaknya, Mark mampir ke kafe untuk menggunakan voucher tiket yang ia dapatkan kemarin. Kemudian dia asik sedang teleponan. Tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Dan ternyata itu merupakan orang berseragam yang ia temui di rumah kakaknya. Kemudian orang itu menyuruh Mark untuk menutup telepon dan mengatakan kalau ternyata dia adalah Pity, teman sekantornya di Lumon. Jelas-jelas ini membuat Mark kaget. Dan itu tidak mungkin terjadi. Karena ingatan ini dan Auti jelas-jelas itu sudah dipisah. Kemudian orang itu menjelaskan bahwa ada proses implan yang bisa membuatnya membalikan ingatan. Ternyata implan ini diketahui oleh perusahaan dan sekarang Pity sedang dikejar oleh perusahaan Lumon. Pity berpesan bahwa ternyata kantor tempat mereka bekerja selama ini tidak sebaik yang mereka bayangkan. Lalu ia memberikan amplop merah, kemudian pergi meninggalkan Mark. Sebelum pergi, Pity mengatakan bahwa ternyata mereka berdua adalah sahabat dekat pada saat di kantor. Kemudian Mark pergi dari kafe dan membuka amplopnya di mobil. Dalam amplop itu tertulis, selama ini Pity dan Mark merupakan ini yang penasaran bagaimana kehidupan Auti di luar. Di akhir pesan itu, Pity mengatakan bahwa jika Mark penasaran, datang sendirian ke alamat yang sudah tertera di surat itu. Mark tidak terlalu memikirkannya dan ia pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia disapa oleh tetangganya yang bernama Ibu Selvig. Dan ternyata Ibu Selvig ini adalah Kobel yang merupakan bos di kantor Mark. Pertanyaannya, siapa Ibu Kobel ini? Kenapa biasa jadi tetangga Mark dan kenapa bisa jadi bos di kantornya dengan nama yang berbeda? Kemudian bagaimana Pity bisa ingat? Akan ada banyak pertanyaan dan kita akan lihat jawabannya di episode selanjutnya. Oke, pantengin terus cerita Bob. Muchas gracias.